Jumpa lagi dengan kami, Historia HMI, channel YouTube rujukan kader dan alumni HMI. Kali ini kami akan menyuguhkan informasi tentang sejarah berdirinya HMI. Sejarah tentang pendirian HMI bisa didapat informasinya dalam buku yang ditulis oleh Agus Salim Sitompul, berjudul Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam tahun 1947 sampai tahun 1975. Buku ini diterbitkan oleh PT Bina Ilmu Offset Surabaya. Sejarah pendirian HMI juga tercantum dalam buku yang ditulis oleh Hariko Wibawa Satria, Lafran Pain Jejak Hayat dan Pemikirannya. Dalam kedua buku tersebut dikisahkan bahwa rencana pendirian HMI oleh Lafran diawali dengan mengumpulkan sejumlah pemuda di daerah Kauman Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, Lafran mengutarakan hajat dan harapannya untuk mendirikan sebuah organisasi kemahasiswaan Islam. Lalu pada bulan November tahun 1946, Lafran mengundang beberapa mahasiswa Islam di Yogyakarta, baik yang ada di Sekolah Tinggi Islam, Sekolah Tinggi Teknik, maupun yang di Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Lafran mengundang para mahasiswa itu untuk mengadakan rapat. Tak kurang dari 30 mahasiswa hadir dalam rapat itu, termasuk juga mahasiswa yang menjadi anggota dari Persyarikatan Mahasiswa Yogyakarta, PMY, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Rapat-rapat yang dilakukan sebelumnya belum melahirkan kesepakatan berdirinya perkumpulan karena adanya penentangan dari PMY dan GPI. Bahkan, ada pula yang curiga dengan ide pendirian organisasi kemahasiswaan Islam yang diutarakan Lafran. Meski demikian, hadangan dan tantangan dari dalam dan luar Islam itu tak sedikit pun mengendorkan semangat Lafran. Lafran malah semakin bertambah semangat dan besar keinginannya untuk mendirikan HMI. Meski demikian, hadangan dan tantangan dari dalam dan luar Islam itu tak sedikit pun mengendorkan semangat Lafran. Lafran malah semakin bertambah semangat dan besar keinginannya untuk mendirikan HMI. Setapak pun Lafran tak mundur. Malah dukungan dari beberapa mahasiswa STI semakin mempertebal semangat Lafran untuk mendirikan HMI. Lafran kemudian bertukar pikiran dengan Profesor Abdul Kahar Muzakir, Rektor STI saat itu. Profesor Kahar setuju dengan upaya Lafran untuk mendirikan HMI, namun dengan syarat, organisasi tersebut tidak terlalu mencampuri urusan politik. Saran dari Profesor Kahar itu dikarenakan situasi politik yang tidak menentu saat itu, serta secara kelembagaan, STI belumlah kokoh. Tak berselang lama, gagasan Lafran menyebar di kalangan mahasiswa STI. Ia kemudian menyiapkan rencana anggaran dasar dan nama organisasi yang akan ditawarkan, yakni Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Dengan penuh semangat, Lafran bergerilya mencari mahasiswa di luar STI untuk menyamakan visi. Ia sangat hati-hati melakukan pendekatan ke mahasiswa di luar STI. Hal ini demi menjaga kemungkinan adanya penyusupan. Saat itu, Lafran sering duduk di depan serambi Masjid Besar Kauman menjelang sholat Jumat. Ketika bertemu mahasiswa yang hendak melakukan salat, Lafran segera memperkenalkan diri, seraya mengajak masuk ke dalam organisasi yang akan dibentuk. Kapasitasnya sebagai Ketua 3 Senat Mahasiswa STI Urusan Kemahasiswaan, membuat Lafran banyak mengenal mahasiswa. Selain itu, Lafran juga menjadi pengurus PMY Seksi STI bersama Amin Syahri dan Suyono. Di awal tahun 1947, seiring dengan bertambahnya pendukung pendirian HMI, Lafran tidak menyiakan kesempatan itu. Meski masih saja ada beberapa pihak, seperti GPII dan PMY, yang belum mengerti dan paham dengan maksud Lafran. Lafran bertahan. Ia meyakini kebutuhan sangat mendesak, mengingat belum ada organisasi sejenis. Lafran bertekad bahwa kelahiran HMI harus segera dilangsungkan.
Lafran menceritakan, setelah mengalami berbagai hambatan yang cukup berat selama lebih kurang 3 bulan, detik-detik kelahiran organisasi mahasiswa Islam akhirnya datang juga. Saat itu adalah hari-hari biasa mahasiswa-mahasiswa STI datang sebagaimana biasanya untuk mengikuti kuliah. Tanpa diduga dan memang sudah takdir Tuhan, mahasiswa-mahasiswa yang selama ini menentang keras kelahiran HMI tidak hadir mengikuti perkuliahan. Saat pendirian HMI bertepatan dengan jam kuliah tafsir, dosennya bernama Husein Yahya. Kepadanya Lafran meminta izin untuk menggunakan waktu pada mata kuliah tersebut untuk mengadakan pertemuan. Husein Yahya tahu kalau Lafran adalah ketua 3 senat mahasiswa STI. Oleh karena itu, Husein Yahya memberikan izin pada Lafran, meskipun ia belum tahu pasti tujuan dari pertemuan itu. Akhirnya, tepat pada 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Februari tahun 1947, pada pukul 16 sore hari, dan bertempat di salah satu ruangan kuliah STI yang terletak di Jalan Setiodiningrat, masuklah Lafran ke dalam kelas. Lafran berdiri di muka memimpin rapat, lalu berkata, "Hari ini adalah rapat pembentukan organisasi Islam, karena semua persiapan dan perlengkapan sudah beres. Yang mau menerima, itu yang diajak. Yang tidak setuju, biarkan mereka terus menentang." Pertemuan hari itu menghasilkan beberapa keputusan penting. Selain disetujuinya nama Himpunan Mahasiswa Islam sebagai nama organisasi kemahasiswaan Islam yang baru lahir, juga dicetuskan tujuan awal berdirinya HMI serta pengesahan anggaran dasar. Ada 2 tujuan awal berdirinya HMI. Pertama, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Kedua, menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Untuk susunan pengurus HMI di periode pertama terdiri dari Ketua Lafran Payne, Wakil Ketua Asmin Nasution, Sekretaris 1 Anton Timur Jaelani, Sekretaris 2 Karnoto, Bendahara 1 Dahlan Hussein, Bendahara 2 Maisaroh Hilal. Untuk anggota-anggota terdiri dari Suwali, Jusdi Gozali, dan Mansur. Di masa itu, Sekretariat HMI dipusatkan di Asrama Mahasiswa, Jalan Setiodiningrat 5 Yogyakarta. Demikianlah sejarah pendirian HMI di periode pertama. Nantikan tayangan sejarah lengkap berdirinya HMI di sesi kedua nanti. Salam literasi dan salam sehat untuk kita semua.